Matanya melotot melihat dia. Sontak dia terkejut dan langsung memalingkan mata seperti ini, sambil berpikir, kira-kira sosok itu sudah lari atau belum. Diintip lah seperti ini dia. Oh masih. Dilihat lagi. Oh masih ada. Untuk aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Wahid. Semoga yang mendengarkan video ini diberikan kesehatan dan dimudahkan urusan-urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di kisah-kisah horor yang gue rangkum dari pengalaman teman-teman yang membuat bulu kuduk kita merinding. Kali ini gue akan membagikan kisah pengalaman teman-teman gue yang bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit. Kira-kira kenapa yang mereka temui ketika bekerja? Tonton terus videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini agar tidak ketinggalan di cerita-cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kisah horor dimulai. Pertama-tama, pengalaman ini gue dapat dari teman-teman gue yang bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit. Mulai dari tenaga keamanan, office boy, dan juga administrasi lainnya. Sebenarnya kantor tempat gue bekerja ini bisa dibilang bangunan baru, yaitu dibangun pada tahun 2008. Namun menurut keterangan teman gue yang diceritakan oleh orang tuanya, kalau tanah di sekitar kantor ini dulu adalah tanah jajahan Belanda yang digunakan sebagai tempat eksekusi bagi pemberontak yang tertangkap. Namun untuk kebenaran kisahnya wallahu alam. Pengalaman pertama ini diceritakan oleh teman gue yang bernama Pak Sai. Beliau adalah salah satu tenaga keamanan yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di sini. Beliau menceritakan bahwa kantor ini sebenarnya cukup angker karena dia sering mengalami kejadian mistis yang menimpanya ketika berjaga shift malam. Di sini shift malam ini berjaga mulai dari pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi. Salah satunya ketika dia bekerja pada shift malam dengan Pak Yurnar dan Pak Saher. Dia menceritakan pada pukul 2 dini hari dia melihat bola api terbang atau yang kita sering sebut dengan banaspati itu terbang mengitari lorong-lorong kantor dari depan sampai dengan belakang. Kemudian berhenti di salah satu ruangan yang ada di pojok belakang, yaitu tempat ruangan tunggu tamu. Namun setelah diperhatikan secara sesama, banaspati itu tiba-tiba menghilang. Kejadian selanjutnya ketika dia berjaga dengan Pak Yurnal. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, dia ketika melakukan patroli dari depan ke belakang, keluar ke dalam, itu ketika berada di dalam, tempatnya di ruang pimpinan yang ada di belakang. Pada saat itu mereka mendengar suara kegaduhan dari dalam ruangan itu. Sontak mereka terkejut dan heran. Padahal ruangan itu terkunci rapat dan tidak ada seorang pun ada di sana. Suaranya seperti orang canda tawa, cekikikan, marah-marah, dan masih banyak lagi suara-suara yang gak karuan di sana. Namun setelah diperiksa dan dibuka ruangan, ternyata ruangan itu kosong. Tidak ada seorang pun. Kemudian mereka menutup pintunya dan langsung berlari ke depan. Terus ada satu lagi pengalaman yang membuat mereka merinding. Itu ketika pada waktu tengah malam juga, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari, ketika Pak Sai itu berjaga di pos depan, dia melihat ada sosok yang melintas. Merasa curiga, Pak Sai, Pak Zainal, dan Pak Yunal mengikuti sosok itu dan mengepungnya. Namun setelah mereka mengepung, diikuti, namun ketika akan ditangkap, tiba-tiba sosok itu menghilang. Sontak mereka sangat terkejut dan langsung kocak-kacir meninggalkan tempat itu. Kira-kira
Sosok apa menurut kalian? Tulis di komentar. Pengalaman selanjutnya dialami oleh Pak Iman. Pada waktu itu dia menginap di mes di kantor. Di sini gue akan jelaskan bahwa kantor gue itu memiliki mes yang digunakan untuk tamu yang menginap di sini. Pada waktu itu Pak Iman itu mendapat kamar nomor 3. Nah, pada waktu itu Pak Iman mau keluar kamar untuk melakukan sarapan. Ini kejadian pagi hari ya. Pada waktu Pak Iman itu membuka pintu kamar, tiba-tiba di ujung lorong di kamar nomor 7 itu ada sosok wanita cantik menurut dia. Wanita itu berdandan seperti nona-nona Belanda dengan pakaian adat lah, berkulit putih, berambut pirang. Mereka saling bertatapan dengan sosok itu. Pak Iman mungkin agak lama menatap sosok itu. Namun ketika Pak Iman berkedip, tiba-tiba sosok itu menghilang. Sontak Pak Iman kaget dong. Jadi dia tengok kiri, kanan, dan sosok itu tidak ditemukan. Kemudian dia keluar ruangan dan melanjutkan makan di tempat lain. Pengalaman selanjutnya dialami oleh teman gue yang bernama Dani. Di sini gue akan jelasin bahwa Dani ini salah satu teman gue yang bisa dikatakan sensitif dan peka dengan hal-hal yang begituan. Pada waktu itu, waktu siang hari ya, ketika dia akan masuk ke ruangan keuangan, dia tidak mengalami firasat yang aneh-aneh, hanya biasa-biasa saja. Nah, ketika dia masuk ke ruangan, dia berjalan seperti biasa dong. Jadi dia duduk di depan meja administrasi atau kasir. Nah, pada waktu itu dia tidak melihat sosok apapun. Namun setelah beberapa saat, ada sebuah sosok yang berbadan tinggi, berkulit hitam, berambut gondrong, bertaring, dan memiliki bola mata yang sangat merah menyala. Dia hanya berdiri di depan jendela yang ada di ruangan itu seperti ini. Matanya melotot melihat dia. Sontak dia terkejut dan langsung memalingkan matanya seperti ini. Sambil berpikir, kira-kira sosok itu sudah lari atau belum? Diintip lah seperti ini dia. Oh masih. Dilihat lagi. Oh masih ada. Untuk ketiga kalinya, oh masih ada. Kemudian langsung dia pergi meninggalkan ruangan itu. Sebenarnya gue sering mengalami kejadian-kejadian mistis, namun tidak se ekstrem mereka. Hanya sekelebet bayangan hitam atau putih yang melintas di ruangan. Dan juga gue sering mendengar ada ketokan pintu dan juga seperti orang yang buka pintu ruangan yang ada di depan meja gue. Namun setelah gue cek, gue lihat itu tidak ada orang yang masuk atau keluar dari ruang itu. Gue bingung dong, itu siapa yang masuk? Dan juga mungkin beberapa kali ketika waktu istirahat juga, gue kan kalau istirahat kan nggak kemana-mana, hanya menetap di ruangan. Itu ketika fokus di kerjaan atau sedang istirahat, tiba-tiba kursi di samping meja gue tiba-tiba bergoyang. Padahal tidak ada angin yang masuk ke ruangan itu. Kira-kira apa itu ya? Oke teman-teman, mungkin itulah kisahnya. Semoga memberikan pencerahan dan pemahaman kita bahwa kita ini tidak hidup sendirian di dunia ini. Banyak sekali makhluk yang tidak kasat mata yang berdampingan dengan kita. Hanya saja kita tidak melihat mereka. Gue Wahid, sampai jumpa di cerita selanjutnya.